apa sih Kak Flo yang mau dibagikan pada siang hari ini? Nah, sebelum kita masuk ke acara inti kita, Bapak Ibu, saya ini mau mengingatkan kembali nih tentang apa sih, siapakah pengajar belajar itu? Baik. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah terlihat ya di layar Bapak dan Ibu semuanya. Baik. Pengajar belajar ini berada di bawah naungan Yayasan Generasi Maju Bersama. Berkarya, adalah sebuah komunitas bagi teman-teman pengajar ya, bagi Bapak dan Ibu guru dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang selalu ingin mengupskill, meningkatkan keterampilan, menambah ilmu, dan juga mengembangkan skill mengajar. Lalu di dalam Yayasan Generasi Maju Berkarya, selain ada pengajar belajar, kami juga memiliki program yaitu Generation Girl, di mana Generation Girl adalah suatu organisasi non-profit, Bapak Ibu, yang bertujuan untuk mengenalkan kaum perempuan kepada bidang STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematika sejak dini, melalui program-program yang tentunya seru dan inovatif. Nah, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang selama ini sudah mendukung keberadaan kami, teman pengajar belajar dan pengajar belajar, karena sampai saat ini kami telah berhasil meraih 9.600 lebih pengikut di media sosial. Juga kami sudah berhasil meluncurkan 7.500 atau lebih ya peserta program. Ada 15 sponsor dan partner yang bergabung bersama dengan kami mendukung setiap program yang diadakan oleh pengajar belajar, oleh Yayasan Generasi Maju Berkarya, dan juga menjadi komitmen kami Bapak Ibu, setiap bulannya kami memberikan 5 atau menyediakan 5 sampai lebih ya program reguler untuk para pendidik di Indonesia. Lalu sejak didirikannya ya, kami sudah bertumbuh, memiliki 16.000 anggota komunitas. Selain itu juga kami sudah menyapa, hadir ya di tengah-tengah 32 provinsi di Indonesia. Lalu juga kami sudah menghadirkan 245 jam workshop nih Bapak Ibu. Yang tentunya ini didukung oleh partner eksklusif kami dan juga adanya kolaborator-kolaborator yang turut mendukung kami dalam setiap program yang ada. Berikutnya, nah apa sih yang menjadi program inti dari pengajar belajar? Jadi pengajar belajar memiliki pengajar belajar bersama, ya, workshop yang memperkenalkan praktek serta teknologi terbaik untuk membantu pengalaman mengajar bagi guru-guru di Indonesia yang diselenggarakan pada setiap akhir pekan. Seperti yang sedang kita ikuti pada saat ini ya Bapak Ibu. Lalu ada kelas by pengajar belajar, di mana platform ini adalah platform yang menyediakan materi pelajaran secara gratis nih Bapak Ibu, yang tentunya relevan dengan industri terkait bagi pengajar STEM yang dapat diaplikasikan langsung di dalam kelas. Dan juga kami memiliki teman pengajar belajar sebagai suatu keanggotaan eksklusif nih komunitas para pendidik yang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena sudah menjadi komitmen kami memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu guru semuanya. Berikutnya, wah Kak Flo, apakah materi hari ini bisa saya dapatkan nanti? Tentu saja Bapak Ibu, seperti biasa, nanti rekaman dan materi dapat Bapak dan Ibu akses melalui Google Drive. Bagaimana caranya Kak Flo? Caranya adalah ikuti workshop hingga akhir, nanti kami akan memberikan link tautan, yaitu survei yang dapat Bapak dan Ibu isi, sehingga nanti dapat mengakses materi workshop pada hari ini. Dan sebelum kita mulai nih, ayo Kak Flo udah gak sabar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kami menghimbau Bapak dan Ibu untuk tetap menyetel atau memasang mikrofon dalam mode mute ya, agar sepanjang workshop ini dapat berjalan dengan baik. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan, nanti Bapak dan Ibu bisa tuliskan di kolom komentar, dan nanti apabila ada sesi tanya jawab, boleh tekan tombol raise hand, nanti saya akan sebutkan, panggil namanya, dan bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Lalu berikutnya, Bapak dan Ibu jangan lupa juga nih, untuk merename, misalnya, contoh Kak Flo, lalu asal SD dari SD Maju, ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita semakin kenal. Karena kalau tak kenal maka tak sayang ya, Bapak Ibu.
berikutnya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Bapak Ibu, apa sih tema workshop kita pada siang hari ini? Oke, tema kita pada siang hari ini adalah integrasi teknologi ke dalam kelas online dan tatap muka. Seperti kita ketahui nih Bapak Ibu, sejak pandemi berakhir, kita harus selalu beradaptasi ya. Kita menghadirkan pembelajaran hybrid online dan juga offline. Nah, siang hari ini workshop kita akan membahas, mengupas tuntas tentang apa sih integrasi teknologi di dalam kelas. Tentunya siang hari ini kami menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa. Kita akan segera berkenalan dengan beliau. Siapakah dia? Nah, dia adalah, mari kita panggilkan, Ibu Siskawati Dewi Purba. Kita akan berkenalan sedikit dulu nih, siapakah beliau? Oke, Ibu Siska atau kita biasa panggil dengan nama Kak Siska, beliau berkarya sebagai seorang dosen di Universitas Pelita Harapan. Dan apa saja yang menjadi kegiatan beliau, Bapak Ibu? Ini beliau aktif melakukan beberapa penelitian seputar perancangan dan penggunaan teknologi seperti aplikasi smartphone, artificial intelligence ya, kecerdasan buatan yang sekarang tuh lagi luar biasa banget Bapak Ibu. Lalu ada speech to text recognition untuk berbagai bidang keilmuan. Tidak itu saja Bapak Ibu, Kak Siska ini juga aktif menulis artikel penelitian di beberapa jurnal internasional yang memiliki reputasi yang sangat baik seperti itu. Dan beliau juga saat ini berkontribusi sebagai Editor-in-Chief Jurnal Teropong Pendidikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Siska. Halo, selamat siang Kak Siska. Halo, selamat siang Kak Flo. Terima kasih Kak Flo buat pengantar dan sedikit introduction ya. Terima kasih banyak. Kak Siska, ini luar biasa sekali ya. Tadi membaca sedikit dari biografi dari profilnya Kak Siska nih. Wah luar biasa. Ini pasti sudah istilahnya sudah ngelotok banget nih bicara tentang teknologi nih ya. Dan siang hari ini Bapak Ibu guru sudah tidak sabar nih Kak Siska untuk mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru dan juga berbagi bersama Kak Siska. Oke, oleh sebab itu Kak Siska, tanpa kita berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memulai dan Kak Siska, layar serta waktu kami persilahkan. Semangat. Oke Kak Flo, terima kasih Kak Flo dan tim. Oke, saya share screen dulu ya buat teman-teman dan Kak Flo ya. Saya share screen dulu. Sebentar. Sorry. Baik, Kak Siska, mungkin sambil Kak Siska bersiap-siap nih, saya ingin mengingatkan kembali ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, di workshop kita kali ini juga ada beberapa sesi interaktif nih. Jadi nanti Kak Siska akan menghadirkan beberapa pertanyaan Bapak Ibu melalui Mentimeter yang nanti Bapak Ibu bisa ikut langsung berpartisipasi seperti itu. Apakah Kak Siska sudah siap, Kak? Ready, Kak? Oke. Terima kasih. Baik, selamat siang ya, ini siang ya, belum sore ya. Oke, semangatnya tapi harus tetap semangat pagi gitu ya. Baik teman-teman, selamat siang, selamat datang di workshop hari ini. Nah, untuk perkenalan saya rasa Kak Flo sudah ngomong panjang lebar ya. Tapi secara singkat, kira-kira seperti inilah saya dan inilah kegiatan saya selama ini gitu ya. Oke, next, oke. Untuk hari ini workshop kita itu judulnya integrasi teknologi ke dalam kelas offline dan online gitu ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman di sini ada beberapa yang saya kenal dan ada juga beberapa yang belum sangat baru bagi saya ya, belum kenalan kita ya gitu ya. Tapi saya percaya teman-teman di sini selaku guru, baik itu guru ataupun mahasiswa gitu ya, ataupun orang-orang yang bekerja di industri gitu ya atau perusahaan yang sedang bergabung di workshop kita ini tentu tahu apa sih arti integrasi teknologi gitu ya. Oke, untuk slide saya kita ada beberapa sesi. Yang pertama itu nanti saya akan kasih tahu dulu nih, kita recall dulu apa sih itu integrasi teknologi. Nah, kemudian nanti saya akan bagikan beberapa pengalaman tentang integrasi teknologi di dalam kelas online maupun offline. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya selama saya studi di Taiwan gitu ya. Nah,
kemudian di next sesinya saya akan bagikan nih, ini nih yang ditunggu-tunggu, website atau aplikasi online nih yang bisa kita akses gratis, tapi bisa juga mendukung proses pembelajaran kita di kelas gitu ya. Oke, next-nya kita akan berdiskusi tentang tips integrasi teknologi di dalam kelas. And the last one, dan yang terakhir itu kita ada Q&A. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya, gitu ya. Baik, teman-teman di sini seperti yang saya katakan tadi ya, saya percaya teman-teman sudah mengerti apa itu integrasi teknologi ke dalam pembelajaran, gitu ya. Jadi kalau dikatakan integrasi teknologi ke dalam pembelajaran, itu adalah penggunaan teknologi seperti komputer, tablet, internet, dan alat multimedia lainnya, bisa berupa video ataupun gambar, itu untuk mendukung dan membantu proses pembelajaran, gitu ya. Oke, nah teknologinya itu bisa berupa apa? Itu bisa seperti multimedia. Multimedia ini bisa short video atau video pendek, atau musik, atau berupa gambar, atau grafik, atau tabel gitu ya. Nah, kemudian itu bisa berupa aplikasi. Aplikasi itu bisa Android aplikasi atau yang bisa kita gunakan di smartphone gitu ya. Atau kalau yang bagi yang punya iOS ya, iOS gitu bisa menggunakan aplikasi juga, aplikasi iOS gitu ya. Kemudian ada yang berupa website. Kemudian ada yang video demonstrasi ataupun teknologi yang bisa kita gunakan dari sosial media gitu ya. Bisa berupa sosial media yang kita tahu itu yang paling populer itu ya Facebook, TikTok gitu. Dan banyak media-media pembelajaran atau teknologi pembelajaran yang kita bisa gunakan dari source lain, contohnya YouTube ya. Jadi video-video pembelajaran itu bagi Bapak Ibu yang waktunya cukup mepet gitu ya, tapi saya butuh sesuatu, oke, silahkan cari di YouTube, barangkali ada begitu ya. Kemudian ada software. Nah, software ini bisa kayak seperti Microsoft Word, SPSS, dan skalanya gitu ya. Baik. Nah, di sesi kedua ini saya ingin sharing pengalaman saja dengan teman-teman di sini ya, teman-teman di sini. Nah, ketika saya dulu studi S2 dan S3, saya itu membuat satu aplikasi mobile gitu ya. Jadi yang bisa digunakan di device smartphone kita gitu ya, di handphone kita. Nah, kita membuat itu dengan satu tujuan. Kita mau pembelajar kalau secara general ya, kalau ditanya dengan mahasiswa ada observasi gitu atau dengan siswa gitu ya, siswa di SMA, mau belajar fisika itu seperti apa gitu ya. Mereka itu akan cenderung mengatakan bahwa fisika itu tidak fun, serius gitu ya. Dan itu sangat complicated, Bu. Saya nggak begitu suka fisika. Nah, alasan kita mendesain satu app untuk fisika, ya karena didasari alasan-alasan yang diberikan siswa tadi, alasan tidak fun. Jadi kita berusaha mau membuat fisika itu bagaimana pembelajarannya fun gitu ya. Jadi kita pilihlah salah satu topik yang kira-kira bisa digunakan gitu ya, yang kira-kira bisa dibahas tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa mereka explore di sekitar atau mereka bisa cari di sekitar rumah mereka. Jadi notabene fisika itu seperti ilmu yang kita hanya belajar teori, hitung rumus gitu ya, tetapi tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Nggak tahu mau digunakan di mana ya, keluar dari kelas itu mau digunakan di mana ya ini fisika, kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi di waktu saya S2 dulu ya, saya develop app, kita pakai sensor. Sensornya itu kita nggak kita rancang lagi ke dalam handphonenya gitu, tapi kita menggunakan sensor yang sudah ada di dalam handphone. Jadi setiap handphone yang Bapak Ibu punya sekarang itu sudah difasilitasi dengan sensor. Itulah yang kita gunakan untuk mengumpulkan data-data fisika gitu ya.
Jadi topik yang kami pilih ketika menggunakan ini ya, aplikasi ini adalah bandul sederhana. Tujuannya bagaimana siswa itu mengerti bahwa massa, panjang tali, dan besar sudut, apakah yang ketiga komponen ini mempengaruhi kecepatan dari si bandul ketika berayun gitu ya. Jadi siswanya itu ada 36 siswa SMK ya. Kemudian di sini ini hanya sekedar gambaran singkat ya, gimana sih app-nya itu gitu ya. Jadi di dalam aplikasinya itu sebenarnya kita sudah integrasikan segala aktivitas yang kita mau gunakan. Jadi seperti pemberian masalah, kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Ketika siswa sudah mengerjakan tugas-tugasnya, kita buat di sini. Siswa hanya mengakses aplikasi tersebut. Jadi benar-benar powerful untuk mengerjakan segala aktivitas atau tugas-tugas yang berkaitan dengan pendulum tadi atau bandul sederhana gitu ya. Baik, nih kira-kira begini nih skenario aktivitas kita ketika di dalam kelas. Jadi saya mau play satu video, short video, supaya Bapak Ibu tahu gimana sih mereka menggunakan aplikasi itu ke dalam kelas gitu. Oke, lihat ya, kita lihat, semoga bisa dibuka. Nah, app-nya itu kan kita sudah install di untuk aplikasinya kita sudah install di dalam tabletnya gitu ya. Jadi kita hanya membuat settingan eksperimennya aja. Jadi kalau fisika itu biasanya harus alat-alat untuk eksperimennya itu tersedia di laboratorium. Nah, ini kita bisa tidak perlu laboratorium lagi gitu ya. Kita hanya perlu tali, kita perlu handphone, kita perlu tiang untuk menyangga. Nah, tiang untuk menyangga ini dia bisa di luar kelas gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya ini juga adalah keberlanjutan dari aplikasi tersebut. Jadi kita nggak hanya untuk bandul sederhana, tetapi kita kembangkan lagi ke topik yang berbeda bidang miring. Kita kembangkan aplikasinya begitu ya. Baik, kira-kira begini ya gambaran bagaimana aplikasi kita kita gunakan di dalam kelas. Jadi nanti ada anak-anak itu akan diminta untuk membuka aplikasinya, kemudian dari aplikasi itu ada fiturnya. Fitur mengukur derajat kemiringan dari bidang miring. Jadi mereka tidak perlu busur lagi Bapak Ibu. Mereka hanya perlu handphone saja. Jadi mereka ambil gambarnya, nanti ini sudutnya akan diberitahu kepada mereka berapa sudutnya, kemudian setelah mereka mengukur sudut, mereka masukkan ke dalam aplikasinya, kemudian mereka akan slide ya, mereka akan meluncurkan HP-nya itu, smartphone-nya itu di dalam box dari atas ke bawah untuk melengkapi aktivitas eksperimen yang sudah ditentukan oleh guru gitu ya. Nah, di aplikasi ini semuanya itu dicek secara otomatis. Jadi kalau jawaban siswanya salah, app-nya akan kasih tahu, oh jawabannya salah, silakan perbaiki. Yang mana yang salah, silakan ditunjuk oleh app-nya gitu ya. Tapi sayangnya nanti kemungkinan ada Bapak Ibu yang akan bertanya, ini app-nya boleh di-download di Google Play nggak ini app-nya? Boleh nggak kita pakai? Sayangnya app ini masih bersifat private gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pun bahasanya juga terkendala dalam bahasa belum ada tersedia di dalam bahasa Indonesia. Semisalnya mau bekerja sama, silakan kontak saya. Saya bisa bersedia dan akan saya omongkan dengan tim saya supaya app-nya bisa dipakai untuk keperluan Bapak Ibu, gitu ya. Baik, selain dari fisika, kita juga berbaur dengan yang subjek matematika ya. Untuk geometri kita menggunakan AR di sini, Bapak Ibu.
Jadi untuk AR-nya sendiri, contohnya begini, ini adalah screenshot tampilan pertamanya gitu ya. Nah untuk AR ini sendiri juga dia masih provide English sama eh, Chinese ya, jadi belum ada untuk bahasa Indonesia. Tapi supaya Bapak Ibu kira-kira dapat nih app yang dipakai oleh Kak Siska ini selama selama mengintegrasikannya di dalam kelas seperti apa, kita coba lihat dulu deh videonya. Jadi begini Bapak Ibu, anak-anak itu akan disuruh install ya, kemudian mereka explore bentuk geometri di sekitaran sekolah mereka. Jadi itu lebih kayak play and learn gitu ya. Jadi mereka dapat have fun-nya, tapi mereka dapat knowledge-nya juga, dapat pengetahuannya juga menggunakan app tersebut. Dan segala aktivitasnya memang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Jadi nggak perlu lagi bawa kertas atau pulpen gitu ya, nggak perlu lagi. Mereka hanya butuh handphone dan segala instruksi atau ada pertanyaan mereka tanya dengan handphone mereka sendiri gitu ya. Oke, kita back lagi. Kita back. Oke. Oke, berikutnya nih. Nah, selain matematika kita juga mengeksplor bidang yang lain ya untuk bahasa Inggris. Nah, kalau yang tadi dua app yang saya perkenalkan tadi itu hanya untuk dari anak TK sampai SMA jenjangnya, ini kita mulai mengeksplor mahasiswa. Jadi pesertanya itu mahasiswa. Jadi ini untuk orang dewasa kalau kita mau belajar bahasa Inggris gitu ya. Ini Uh, ya. Jadi kita kalau kita praktek kan kalau misalnya bawa busur gitu kan. Ini nggak usah bawa busur, bawa HP kalau aja kalau gitu. sorry kalau kita belajar bahasa Inggris, kita bisa menggunakan app ini. Nah, app ini lebih lebih sorry ya, sebentar Bapak Ibu, kendala teknis. Nah, app ini menggunakan artificial intelligence, Bapak Ibu. Jadi yang ini yang lagi digandrungin bukan anak-anak zaman sekarang ya, tetapi para pendidik, bahkan orang-orang yang terkait dengan bidang teknologi, mereka sangat menggandrungi yang namanya artificial intelligence. Jadi di sini mahasiswa itu hanya mengambil gambar gitu ya, menggunakan gambar. Nanti aplikasinya itu dengan menggunakan artificial intelligence memberikan feedback, memberikan respon dari gambar tersebut. Contoh nih, ini kan itu ya bola lampu ya. Nah, itu akan diberikan kosakata dalam bentuk bahasa Inggris karena dia menggunakan artificial intelligence tadi. Jadi dia mengenali secara otomatis apa sih ini. Kemudian coba kita lanjut ya. Oke. Nah, yang di sesi berikutnya kita akan ngobrol website dan aplikasi yang bisa diakses gratis untuk mendukung pembelajaran kelas online dan offline. Tentu yang ini slide yang ini yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Apa sih? Kalau yang tadi kan hanya perkenalan saja dan saya sudah sebutkan bahwa aplikasi tersebut belum tersedia di Google Play. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin join atau bergabung dengan tim saya untuk melakukan penelitian atau menggunakan aplikasi tersebut, silakan kontak saya. Segala informasi kontak person saya ada di slide pertama gitu ya. Baik, Pak, ini Kak Flo yang Mentimeter sudah ya? Ya, sudah di-share di kolom chat nih Kak Siska. Jadi baik Bapak Ibu, kami sudah membagikan di kolom komentar nih ada link untuk mengisi Mentimeter. Jadi Bapak dan Ibu, tadi Kak Siska sudah menyiapkan nih beberapa pertanyaan ya. Sebagai salah satu contohnya adalah Bapak Ibu mohon kesediaan untuk mengisi atau menjawab pertanyaan teknologi apa sih yang pernah Bapak dan Ibu pakai di dalam aktivitas pembelajaran. Boleh silakan Bapak Ibu. Oke, oh sudah ada beberapa yang menjawab nih Kak Siska. Ada Wordwall, Kahoot,
ada add puzzle. Kan Bapak Ibu di lalu mengisi. Oh, Canva, ini Bapak Edo. Ya, terima kasih Pak Edo. Oke. Quizzes, Padlet. Oke. Wah, Canva. Aplikasi game. Kan Wah, Bapak Ibu yang lainnya mengisi melalui Mentimeter yang sudah diberikan. Oh, iya, Pak Marjono. Oke. wah, Pak sudah Marjono banyak silakan juga boleh ya. Pak diisikan. Udah Seru banyak nih juga Kak. ya Kak Flo ya. Iya. Wah, Wah, keren, keren, keren. Oke. Wah, ternyata nih Kak Siska, Bapak dan Ibu guru kita serta teman-teman mahasiswa yang bergabung nih sudah sangat familiar nih dengan aplikasi teknologi nih. Seperti benar itu. Kak. Oke, Tunli. Wah, ini ada Ibu Puarmi Damayanti, Tunli. Oke, keren, keren, keren. Wah, keren. Terima kasih Bapak Ibu atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan melalui Mentimeternya. Oke, Kak Siska mungkin bisa dilanjutkan Oke, berikutnya. Terima kasih. baik. Oke, kita lanjut dulu ya. Baik, Bapak Ibu sudah mengisi Mentimeternya ya. Jadi kalau dari yang saya lihat ada yang Kahoot, ada yang Google Class gitu ya. Ternyata Bapak Ibu di sini sudah banyak menggunakan teknologi yang kemungkinan saya juga ada beberapa teknologi yang belum sama sekali saya pernah kenal gitu ya. Terima kasih untuk sharingnya. Oke, baik. Untuk teknologi yang pertama yang ingin saya kenalkan adalah pet. Nah, tadi ada beberapa, mungkin ada beberapa ya dari Bapak Ibu yang sudah mengenal pet ya. Jadi Bapak Ibu di pet ini lebih condong menggunakan simulasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pet ini memberikan ya, ada beberapa mata pelajaran yang difasilitasi, fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, dan biologi. Jadi kalau misalnya kita lihat ini, saya rasa bisa dilihat ya, nanti setelah workshop ini bisa praktek langsung ya, kita lihat simulasinya aja dulu, contoh gitu ya. Oke, kita lihat petnya. Untuk fraksi ini, untuk pecahan gitu ya. Sebentar Bapak Ibu, oke. Nah untuk pecahan, untuk mengajarkan bilangan pecahan nih, ini untuk PET, dia ada bahasa Indonesia juga kok Bapak Ibu ya, jadi jangan khawatir bisa digunakan di kelas Bapak Ibu. Contoh, untuk memperkenalkan siswa itu tentang bilangan penyebut dan pembilang gitu ya, atau bilangan pembilang dan penyebut gitu ya. Nah, kalau di sini kan kita bisa mengatur berapa maksimum bendanya atau pembilangnya gitu ya. Kalau misalnya 2, kita tambahkan 2 gitu ya. Contohnya di 1 aja ya gitu ya. Nah, untuk pembilangnya kita masukkan 1. Ini adalah 1 gitu ya. Kemudian kalau misalnya untuk penyebutnya 1, di sini penyebutnya 1 berarti ini full gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan pet ini ya di setiap bidangnya untuk memperkenalkan atau memberikan konsep-konsep dasar kepada siswa-siswa Bapak Ibu mengenai topik yang Bapak Ibu ajarkan gitu ya. Nah, contohkan saja di sini mengajarkan setengah. Kalau setengah itu bagaimana? Jadi siswa itu akan jauh lebih mengerti ya kalau kita bisa memberikan contoh yang langsung atau mereka bisa praktek langsung atau simulasi langsung gitu ya. Baik. Oke, kita lanjut. Contohnya untuk yang lain ya, kita lihat contoh yang lain untuk aliran listrik gitu ya, aliran listrik DC gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang guru fisika gitu ya. Jadi kan kalau kita belajar aliran listrik gitu ya, biasanya kan siswa itu kita minta untuk bawa kabel ya, bawa baterai ya, bawa bola lampu dan segala atau mungkin dari lab ada resistornya, ada saklarnya dan segalanya. Nah,
Untuk menghemat biaya juga Bapak Ibu, dan kalau misalnya ada yang rusak gitu ya, kalau disimulasi kan nggak ada yang rusak, kita yang perbaiki gitu ya, kita yang memperbaiki susunannya aja, bukan rusak gitu ya. Jadi ini akan jauh lebih baik ketika Bapak Ibu bisa mendemonstrasikan atau meminta mereka untuk mendemonstrasikan aliran listrik gitu menggunakan simulasi. Nah, contoh nih, kita mau bikin kita mau lihat aliran listrik dari satu baterai ke bola lampu gitu ya. Nah, kita coba masukkan di sini baterainya, kemudian ada kabelnya lagi gitu ya. Nah, kita sambungkan dengan bola lampu contohnya. Ini bola lampunya nih, di sini bola lampunya, tarik, oke, kemudian kita sambungkan. Nah, ini juga bisa mengajarkan konsep-konsep fisika ya untuk siswa-siswa gitu ya. Jadi kalau misalnya dari aliran baterainya aja nggak nyambung ke bola lampunya, ya lampunya nggak nyala gitu ya. Oke, nah gimana kalau misalnya kita sambungkan? Ya, kemudian gimana elektronnya? Jalan nggak elektronnya? Bagaimana kalau misalnya kita tambahkan resistor gitu ya, atau hambatan? Atau kalau kita letakkan hambatannya di sini, contoh ya. Kita letakkan hambatannya di sini. Yuk, kita masukin ke sini. Nah, bagaimana arus elektronnya? Apakah semakin melambat atau semakin cepat? Nah, ini bisa menjadi media ya, menjadi media untuk Bapak Ibu menerangkan konsep-konsep dasar fisika ke siswa-siswa Bapak Ibu. Jadi silakan nanti diakses saja PET Colorado. Nanti kalau kita ngomongin PET aja habis-habis sebenarnya. Banyak sekali banyak sekali simulasi-simulasi yang sudah disediakan di PET Colorado yang beberapa sudah ada dengan aktivitasnya. Jadi nanti silakan di browser aja Bapak. Baik. Nah, berikutnya ada Assembler Edu. Assembler Edu ini juga ada versi gratisnya dan ada versi premiumnya. Nah, mungkin untuk versi premiumnya untuk mengakses fitur-fitur yang lebih bagus lagi ya, lebih advance gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan akses Assembler Edu. Coba kita lihat di sini. Kalau dari tampilannya ya Bapak Ibu ya, Assembler Edu itu menyajikan beberapa topik gitu ya. Contoh ilmu kehidupan, ada juga bidang fisika, geografi dan lain-lain gitu ya. Ada ini untuk ilmu IPS juga gitu ya. Baik, coba kita lihat yang bagaimana sih Assembler Edu itu. Baik, ini Assembler Edu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini semua topik ada ya. Ada ilmu kehidupan, fisika, matematika. Nah, contohkan saja kita mau melihat yang fisika aja gitu ya. Contoh yang fisika. Nah, di sini ada beberapa pembelajaran yang Bapak Ibu bisa gunakan di dalam kelas gitu ya. Sama seperti yang saya bilang tadi, materi-materi ini ya, ini bentuknya simulasi ya Bapak Ibu. Materi-materi ini bisa digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep dasar. Jadi Bapak Ibu tinggal menunjukkan ke siswa bagaimana simulasinya berjalan, baru menjelaskan konsep-konsep dasarnya. Atau Bapak Ibu menunjukkan simulasinya, suruh mahasiswanya untuk brainstorming gitu ya. Jadi apa sih yang mereka dapat dari simulasi itu? Apa yang mereka tangkap dari simulasi itu? Baik. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya tentu Bapak Ibu di sini kalau yang sudah guru ya, yang sudah ada account gurunya bisa mengakses rumah belajar. Nah, rumah belajar ini juga banyak fitur-fitur dan konten-konten pembelajaran
Dan beberapa menggunakan AR juga. Di rumah belajar ada AR juga Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendukung proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat AR-nya gitu ya. Di sini ada beberapa konten yang kalau dia sudah punya akun pemerintah ya, yang Guru Belajar ID gitu ya. Nah, itu kontennya malah jauh lebih banyak. Tapi kalau yang kaum awam gitu, kontennya mungkin terbatas gitu ya. Nah, kita contohkan saja di sini. Contoh nih, saya guru bahasa daerah gitu ya. Nah, muatan lokal, guru muatan lokal. Nah, untuk mengenalkan alat-alat musik tradisional, mungkin saya akan menggunakan video atau saya akan putarkan satu video. Kemudian mereka menggunakan handphonenya gitu ya. Ini ada marker. Nah, marker ini Bapak Ibu yang digunakan, sorry. Nah, ini ada account-nya. Nanti Bapak Ibu masuk saja lah ya. Marker itu adalah gambar, bentuknya gambar. Nanti siswa itu hanya scan dengan handphonenya gitu ya. Mereka scan dengan handphone, maka muncul alat-alat musik tersebut di handphone mereka. Jadi mereka bisa mengenal alat musik itu lebih autentik gitu ya. Yang gimana sih alat musiknya gitu. Kemudian ada di seberangnya itu ketika gambarnya muncul, kita klik gambarnya akan ada deskripsi tentang alat musik tersebut gitu ya. Baik, coba kita lihat ini instruksi penggunaannya. Program ini pengajaran materi alat musik tradisional dengan model augmented reality. Program ini membuat konten pengajaran berbagai macam alat musik yang tersebar di seluruh Indonesia dapat digunakan oleh peserta didik untuk memahami konsep alat musik tradisional Indonesia dengan lebih menarik dan menarik. Dengan aplikasi augmented reality, peserta didik mampu untuk lebih memahami alat musik mereka, bahan-bahan yang digunakan dalam alat musik tersebut. Nah, belajar dengan aplikasi ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang alat musik tradisional Indonesia lebih mudah. Dapat kuis sama berprestasi mampu lebih memahami dan mendalami interpretasi tentang parameter yang Yuk teman-teman, kita download aplikasi alat musik tradisional Indonesia, portal Rumah Belajar. Kalian bisa mempelajari mengenai berbagai macam alat musik di Indonesia, guna, dan berbagai alat musik lain. Baik, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu penggunaan AR, aplikasi AR yang disediakan Rumah Belajar ya. Baik, berikutnya. Siska dan teman-teman. Berikut Siska dan teman-teman. Baik, berikutnya itu ada Khan Academy Kids. Jadi ini untuk anak-anak PAUD. Jadi kalau ada guru-guru PAUD di sini atau anak TK ya, anak TK gitu ya, mau belajar bahasa Inggris atau ya pengenalan abjad gitu, bisa menggunakan Khan Academy. Nah, Khan Academy ini mereka juga offer ya di sini ya, bisa dilihat di sini ada letter, ada reading, ada math, ada logic gitu ya. Ada juga disediakan buku dan beberapa video pendukung pembelajaran gitu ya. Mari kita lihat video yang akan saya putarkan ini tentang penggunaan Khan Academy ya, jadi instruksi penggunaannya. Berikut adalah aplikasi yang kami pilih, yaitu Khan Academy Kids. Ketika sudah masuk ke dalam aplikasinya, maka guru bisa membuat kelas dan memasukkan murid dengan memberikan kode kelas atau barcode scan. Nah, ketika sudah masuk, maka guru bisa memberikan assignment ke murid-murid tersebut, dan ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah mengajarkan tentang huruf, ya, baik itu lowercase atau huruf kecil maupun huruf besar. Ya, misalnya kita seperti ini contohnya,
basic lowercase m, dan lalu kita select siapa yang mau kita tugaskan, misalnya Hanata yang kindergarten misalnya. Nah, jadi Hanata bisa mendapatkan tugas itu. Nah, lalu misalnya kita mau tambahkan math, tambahkan juga math, ya. Nah, di sini juga ada beberapa latihan math. Ya, misalnya seperti ini. Banyak pilihan, jadi memang harus dieksplorasi lebih lagi. Ya, lalu dimasukkan juga misalnya ke Hanata juga, select atau select all. Oke, lalu di save. Ya, ini Baik, Bapak Ibu. Jadi kalau di Khan Academy ini, seperti yang saya bilang tadi, ini hanya untuk anak-anak yang playgroup gitu ya, anak-anak di TK gitu, yang memang pembelajarannya itu masih basic sekali, masih mendasar sekali. Jadi pengenalan huruf, penjumlahan gitu ya, matematikanya juga matematika dasar. Bisa menggunakan Khan Academy. Kemudian di Khan Academy ini kurang lebih itu seperti Google Classroom. Jadi ada kelas reportnya juga ketika kita assign atau masukkan siswa kita ke dalam pembelajaran tersebut, ke dalam kelas Khan Academy ini, kita juga bisa melihat progress report atau kelas report dari murid-murid kita, Bapak Ibu. Baik. Nah, aplikasi berikutnya itu adalah Kuiper. Di dalam aplikasi Kuiper terdapat fitur-fitur yaitu prestasi belajar. Sebentar ya. Siska dan teman-teman, berikut adalah aplikasi. Sebentar Bapak Ibu, saya ituin dulu supaya kelihatan ya. Nah, berikutnya adalah Kuiper Bapak Ibu. Nah, bisa diakses di link ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan akses sendiri. Nah, untuk Kuiper ini adalah mobile aplikasi ya. Jadi perlu menggunakan cellphone sendiri gitu ya. Nah, berikut ini ada video bagaimana menggunakannya. Di dalam aplikasi Kuiper terdapat fitur-fitur yaitu prestasi belajar, kemudian tes penilaian, dan juga live class. Dalam penggunaan bahasanya juga bisa memilih untuk Inggris atau bahasa Indonesia. Untuk melanjutkan pembelajaran, siswa bisa mengklik menu lanjutkan belajar. Namun, jika mau memilih pelajaran lain, juga dapat memilih pada menu daftar materi. Di daftar materi, siswa bisa memilih kelasnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau di Kuiper itu ada beberapa materi yang diberikan gitu ya. Ada informasi tentang Kuiper dari kelas materi yang dibahas juga dari kelas 7 sampai kelas 12 ada gitu ya. Oke. Kelas 7, lalu pilih pembelajarannya, misalnya bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada materi yang disediakan, namun ada yang free dan ada yang berbayar. Kita gunakan yang free. Lalu di sini tertuliskan deskripsi pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya. Kemudian kita bisa klik tombol next yang di bawah kanan. Kemudian terdapat video pembelajaran yang sudah disiapkan. Setelah di akhir pembelajaran, yang sudah siswa menonton video yang disediakan, kemudian di sini ada catatannya juga, siswa bisa mempelajarinya. Jika sudah dibaca, dipahami dengan baik, siswa bisa melanjutkan pada tahap soal tes.
Di sini diberikan 5 soal, siswa dapat menjawab. Kita akan jawab saja. Kalau ini betul, artinya mendapatkan poin ke soal berikutnya. Kalau misalnya salah, akan diberikan petunjuk juga. Soal berikutnya, salah, sampai soal selesai di nomor 5. Berikutnya, Baik, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa akses explore sendiri ya, Kuiper itu seperti apa. Oke, berikutnya ada teman-teman semua, kami dari grup berikutnya ada aplikasi yang namanya Photomat. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang menggunakan Photomat juga ya. Sorry. Nah, untuk Photomat di sini kita coba lihat ya. Kalau Photomat ini Bapak Ibu bisa download di HP Bapak Ibu ya. Ini digunakan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika gitu ya. Nah, ini menggunakan AI gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan kita lihat. Kami dari kelompok 1, kami merekomendasikan salah satu aplikasi yang berguna untuk belajar matematika, yaitu adalah Photomat. Jadi Photomat ini aplikasinya seperti ini. Jadi adalah aplikasi yang berbasis AI, kecerdasan buatan, untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di matematika. Nah, jadi aplikasi ini bisa kita gunakan untuk belajar matematika. Jadi anak-anak bisa belajar menyelesaikan soal-soal matematika menggunakan aplikasi ini. Jadi contohnya ada soal seperti ini ya. Jadi saya akan foto. Nah, dan AI akan membantu menyelesaikan. Di sini ada jawabannya. Oke, nah di sini jawabannya adalah 12x kuadrat min 3x min 15. Jadi ini ada juga langkah ahli. Nah, ini ada langkah yang diberikan. Di sini ada penjabarannya begitu. Jadi anak-anak bisa mengerti langkah-langkah yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut. Begitu. Jadi di sini sangat detail sekali penjelasannya. Nah, jadi aplikasi ini. Baik, Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini tadi kan Bapak Ibu sudah dengar ya, kalau ini ada menggunakan artificial intelligence. Jadi ketika student itu atau murid-murid scan satu soal matematika, contohnya ini kan cukup kompleks ya untuk diajarkan di mungkin kalau nggak salah di SMA ya, SMA atau SMP sudah belajar tentang perkalian bentuk ya, X gitu ya. Oke. Nah, ini ketika mereka scan tadi itu ya, tidak hanya memberikan jawaban, tetapi dikasih tahu juga langkah-langkahnya. Jadi dengan menggunakan app ini diharapkan ketika murid-murid itu scan, mereka bisa belajar langkah-langkah dari awal sampai akhirnya mereka mendapatkan jawabannya yang 12x kuadrat gitu ya. Nah, untuk app ini Bapak Ibu bisa cari di Google Play, sudah tersedia. Dan untuk mengintegrasikannya itu tergantung kegiatan Bapak Ibu mau dilakukan untuk sekedar latihan saja, latihan soal menggunakan itu supaya siswanya paham bagaimana mendapatkan hasil akhirnya gitu ya. Kemudian di sini ada Pesona Edu Interactive Book ya. Jadi kalau yang ini juga tersedia di beberapa jenjang kelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, dia tersedia untuk matematika IPA, kemudian ada juga tematik gitu ya. Jadi ini pada dasarnya berupa buku Bapak Ibu. Tetapi ketika mereka membuka buku itu ada interaktif
Mungkin contoh pengerjaan soalnya langsung di buku itu yang dikerjakan gitu, atau ada simulasi di dalam buku tersebut, gitu ya. Mari kita lihat videonya. Coba saya lihat videonya apakah ada. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Mereka bisa langsung berinteraksi dengan buku yang sudah tersedia gitu ya. Jadi ada beberapa aktivitas-aktivitas yang meminta murid-murid itu melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas gitu ya. Oke, kita lihat, kita percepat. Nah, contoh begini Bapak Ibu ya. Untuk mengukur sudut, jadi nggak perlu lagi busur, sudah disediakan dan mereka bisa berinteraksi langsung dengan buku itu, mengisi langsung di buku itu. Baik, selanjutnya kita lihat. Dan Pesona Edu ini tersedia di 3 platform Bapak Ibu ya, bisa di iOS, bisa di Android atau handphone ya. Nah, bisa juga di laptop Bapak Ibu. Oke, berikutnya ada juga buku interaktif lainnya. Jadi kalau buku interaktif yang Epic ini tersedia dari TK sampai 7 ke atas, kelas 7 ke atas gitu ya. Nah, untuk bisa mengakses Epic, kita sendiri harus sign in dulu sebagai guru kah, sebagai murid atau sebagai orang tua gitu ya. Jadi kita contohkan saja di sini, kita lihat di sini. Contohnya saya akses Epic sebagai guru gitu ya. Jadi kita bisa explore. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada AR, ada materi untuk read, ada video juga, ada audiobook. Jadi ini berupa buku yang dibacakan gitu ya. Nah, ini untuk tingkatannya, kelasnya untuk TK. Kemudian untuk TK itu ada juga untuk geometri. Jadi topik-topiknya itu bervariasi sekali Bapak Ibu. Contoh kita ambil AR tadi. Coba kita lihat yang ini. Nah, di sini siswa-siswa itu bisa belajar untuk membaca gitu ya Bapak Ibu, dengan konten-konten yang sudah disediakan oleh si Epic tadi gitu ya. Oke. Nanti Bapak Ibu silakan eksplorasi sendiri Bapak Ibu yang seperti apa sih Epic itu, kurang lebih sama juga seperti Assembler Edu ataupun kalau Google Classroom kan kita perlu memasukkan konten. Nah, kalau Epic itu ada beberapa konten yang sudah tersedia sama dengan Assembler Edu ataupun satu lagi tadi Merdeka Belajar tadi ya. Oke. Berikutnya. Kami dari kelompok 4. Berikutnya ada Elsa. Nah, ini untuk guru-guru bahasa Inggris yang mau mengajarkan bahasa Inggris ke siswa-siswanya gitu ya. Bagaimana mereka praktek speaking gitu ya, berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Nah, bisa menggunakan Elsa dan ini free, bisa di-download di Google Play juga. Coba kita lihat Kelompok 4. cara penggunaannya. Ini adalah salah satu dari mengenai bahasa Inggris. Kita juga bisa mendengarnya. Aplikasi ini sebenarnya adalah aplikasi berbayar, tetapi ada beberapa fitur di mana kita bisa menggunakannya dengan gratis. Dalam aplikasi ini, ada berbagai kegiatan, di antaranya adalah kita menirukan apa yang diucapkan oleh program aplikasi ini sendiri. Nanti akan ada tersedia mikrofon untuk merecord suara kita. Contohnya kita dapat mengucapkan nice to meet you, I am, ataupun single kata seperti nice, seperti itu. Selain itu, nanti juga akan ada kegiatan seperti kita diberikan
kata-kata, lalu kita memilih yang mana pengucapan yang benar dari kata itu sendiri, yang dimana kita dapat melatih pendengaran kita dengan lebih baik. Baik, Bapak Ibu, untuk Elsa Speak silakan di-download, kemudian dieksplor masing-masing aja ya Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya ada education.com. Ini tersedia beberapa topik pelajaran untuk TK sampai kelas 8. Sayangnya yang ini belum tersedia dalam bahasa, jadi hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya mungkin di sekolahnya bahasa utamanya bahasa Inggris, boleh menggunakan education.com. Oke, nah berikutnya ada aplikasi ya. Ini aplikasi seluler, namanya AR Loop. Nah, AR Loop ini cocoknya digunakan untuk pengenalan materi-materi umum gitu ya. Jadi contohnya di sini pengenalan hewan-hewan atau pain gitu. Jadi ini lebih umum topiknya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa download AR Loop di aplikasi seluler di Google Play gitu ya. Kita lihat contohnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada untuk astronomi gitu ya. Untuk astronomi, kalau misalnya siswa kita mau belajar astronomi nih, mereka supaya lebih engage atau supaya lebih terlibat dan interaktif di dalam pembelajaran itu gitu ya, interact dengan kita. Mereka bisa install AR Loop, kemudian klik astronomi gitu ya. Nanti ketika mereka scan, ketika kita sudah scan sekitaran kita, akan muncul astronomi tadi. Jadi bentuk dari bumi, bagaimana mereka mengitari matahari gitu ya. Jadi ada di dalam akan muncul di handphone siswa itu masing-masing gitu ya. Baik. Baik, berikutnya juga ada aplikasi yang namanya AR Safari. Jadi kalau untuk anak TK nih mau belajar mengenal hewan gitu ya, mengenal hewan, mereka bisa download AR Safari gitu ya. Jadi di sini nanti ditunjukkan bentuk-bentuk hewan itu seperti apa sih, kayak mana cara untuk kita feed atau memberikan makan hewan. Nah, nanti deskripsi dari hewan itu akan muncul ketika kita sudah scan sekitaran kita ya. Jadi itu nanti munculnya di handphone masing-masing gitu ya. Baik, berikutnya ada quick drawing. Nah, quick drawing ini untuk pelajaran seni. Jadi kalau untuk pelajaran seni untuk anak PAUD bisa menggunakan quick drawing, tapi sekali lagi saya sebutkan di sini belum tersedia untuk bahasa Indonesia, masih English version-nya aja. Jadi Bapak Ibu bisa akses nanti quick drawing. Yang seperti apa sih quick drawing itu? Oke, berikutnya ada Nice Mind. Nah, Nice Mind ini contoh siswanya disuruh untuk membuat peta konsep. Nah, kalau di tradisionalnya ya, kalau yang biasanya kan kita meminta siswa itu membuat peta konsep secara manual menggunakan pulpen dan kertas gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan atau mengintegrasikan Nice Mind ke dalam classroom kita, ke dalam kelas kita. Jadi akan jauh lebih mudah untuk mereka untuk menggunakan Nice Mind untuk menggambarkan peta konsep yang ingin mereka buat gitu ya. Coba kita lihat di sini instruksi penggunaan Nice Mind. Jadi sudah ada template-templatenya gitu ya. Saya rasa kalau Nice Mind ini tidak hanya untuk pelajar ya,
untuk kita yang bekerja juga ketika kita mau mengeluarkan ide-ide terbaru gitu ya, kita bisa menggunakan Nice Mind uh, untuk melihat kerangka dari ide kita tersebut ya. Baik, berikutnya tadi ada ya yang sebutkan word wall ya, seperti quizzes ini ya. Nah ini Bapak Ibu tentu sudah familiar, jadi saya tidak perlu banyak ini lagi ya penjelasan tentang word wall. Nanti bagi teman-teman yang belum pernah akses word wall, nanti di materi saya ada linknya, ada juga petunjuknya di sini ya, ada video penggunaannya. Oke, berikutnya quizzes. Nah, quizzes ini pada umumnya saya lihat beberapa guru-guru yang saya ampu ya, saya ajar di UPH itu sudah menggunakan quizzes, dan ini memang cukup membantu sekali ya untuk melihat interaksi dari siswa tersebut. Oke. Kemudian ada beberapa aplikasi tambahan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin anaknya contohnya belajar bahasa gitu ya, untuk bahasa Inggris, saya sarankan menggunakan Duolingo. Ini juga aksesnya free. Untuk Google Classroom saya rasa Bapak Ibu sangat familiar sekali. Ada juga Kahoot ya, Kahoot juga ada tadi beberapa dari teman-teman di sini yang sudah pernah menggunakan Kahoot. Silahkan digunakan, silahkan diintegrasikan juga di kelasnya. Kemudian yang baru mungkin ini Scratch Junior. Nah, Scratch Junior ini bagi teman-teman yang guru komputer. Nah, guru komputer mungkin bisa menggunakan Scratch Junior, bagaimana mereka mengajarkan siswa itu bagaimana mengcoding sejak dini. Jadi kita bisa pakai Scratch Junior. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di sesi yang kedua terakhir ya. Jadi ini sesi yang kelima. Sesi yang kelima. Tadi teman-teman sudah mengisi Mentimeter tentang apa saja kendala ketika menggunakan teknologi di dalam kelas. Yuk kita lihat dulu apa saja yang menjadi kendala bagi Bapak Ibu ketika menggunakan Mentimeter. Sebentar, ketika menggunakan teknologi, sorry ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Coba. Baik, Kak Flo. Halo Kak Flo, masih di sana kan? Kasih saya. Ya. Yang untuk yang kedua belum ada ya yang jawab ya? Belum. Baik, yang untuk yang kedua akan saya sharekan linknya nih, Kak Siska di kolom komentar. Oke, baik Bapak Ibu silahkan untuk pertanyaan kedua nih yang ditanyakan oleh Kak Siska, apa sih kendala terbesar yang pernah Bapak Ibu hadapi ketika menggunakan teknologi di kelas? Oh, ini sudah ada satu yang menjawab nih, Kak Siska, kebanyakan iklan. Wah, iya ya, kalau yang belum premium gitu ya, jadi Betul. memang itu satu kendala yang harus, ya mau tidak mau harus ada gitu ya. Kecuali Iya. mungkin kita punya akses premium. Tapi Iya. kalau Bapak Ibu mau menggunakan teknologi tapi nggak mau berbayar ya, gratis ya, kalau kebanyakan iklan harus terima Bapak Ibu ya. Kalau nggak upgrade gitu ya. Ini mayoritas sih terjawab karena terbatasnya jaringan nih, Kak Siska, jaringan kurang memadai. Lalu, ini ada satu yang menjawab, siswa belum terampil ya, karena ketidakseimbangan siswa keterampilan dalam menggunakan teknologi nih siswanya harus menjelaskan 2 kali. Iya, benar. Oke. Kita lanjut ke presentasi kita dulu ya Kak Flo ya.
Siap, Siska. Oke. Nah, tadi ada yang bilang kurang siswanya belum terbiasa dengan aplikasinya. Tentu Bapak Ibu, ketika saya menggunakan satu aplikasi di dalam kelas saya perlu tutorial. Akan take time banget gitu ya. Pasti ada yang namanya training. Jadi bagaimana siswa-siswi kita itu mengenal aplikasi yang akan mereka gunakan. Dan sebenarnya ini bisa nggak harus mengambil jam pelajaran kita kok Bapak Ibu. Kita bisa kasih video dan mereka bisa explore aplikasinya gitu. Jadi kita suruh aja mereka explore dulu aplikasi yang mau kita gunakan beserta video tutorial penggunaannya gitu ya. Nah, video tutorial penggunaannya itu apabila belum ada ya secara kalau kita mau cari kan biasanya di websitenya ada. Kalau misalnya video tutorialnya pengen lebih detail nih, Bapak Ibu silahkan buat video tutorial Bapak Ibu yang menggunakan gitu ya. Baik. Oke. Nih, di slide berikutnya kita akan ngomongin tentang tips mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas. Bapak Ibu, di sini ada beberapa tips ya. Yang pertama itu tentukan dulu nih tujuan dan sasaran Bapak Ibu untuk menggunakan teknologi itu. Nah, contoh kayak saya tadi saya mau siswa itu mengerti bahwa massa panjang tali bandul dan sudut itu apakah yang ketiga komponen ini mempengaruhi kecepatan bandul atau tidak gitu. Saya pengen tahu mereka mengerti atau enggak. Yang mana yang mempengaruhi dan yang mana yang tidak. Makanya saya gunakan aplikasi yang bisa membantu mereka untuk mengetahui yang mana komponen atau elemen yang mempengaruhi kecepatan bandul gitu ya. Kemudian pilih alat dan sumber daya yang mendukung. Nah, ketika Bapak Ibu jangan beranggapan ketika saya menggunakan aplikasi yang pertama tadi ya, mereka langsung tahu, enggak. Pasti ada namanya tutorial, ada namanya training, bagaimana mereka menggunakan app-nya dulu gitu ya. Kemudian dibarengi beberapa video atau video dari materi tersebut gitu ya. Kemudian tips berikutnya itu mulai dari hal yang kecil secara bertahap. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih sangat baru sekali di dalam penggunaan teknologi di dalam kelas, mungkin bisa dimulai dengan mengintegrasikannya dengan media-media yang sudah ada. Katakan saja dengan memadukan kelas Bapak Ibu dengan video, contoh gitu ya, atau PowerPoint yang ada yang interaktif gitu ya, yang meminta siswa untuk berinteraksi di dalam PowerPoint tersebut. Itu hal-hal kecil. Atau dengan vote gitu ya, vote tetapi menggunakan teknologi gitu ya. Jadi mulai dengan hal-hal yang kecil dan bertahap Bapak Ibu. Kemudian tips berikutnya itu berikan siswa kesempatan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan menggunakan teknologi. Nah, ketika Bapak Ibu mau menggunakan Mentimeter, ya kan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan teknologi tersebut dan berkolaborasi dengan saya, gitu ya, di satu platform yang sama, gitu ya. Kemudian dorong siswa untuk menggunakan teknologi untuk membuat, memproduksi, dan memamerkan karya. Jadi bukan cuma untuk melihat teknologi itu diperagakan sama ibu atau bapak ibu di sini gitu ya. Tetapi bagaimana mereka menggunakan teknologi. Contohnya tadi aplikasi yang saya gunakan itu. Mereka menghasilkan produk Bapak Ibu. Produknya itu adalah data setelah eksperimen dan semua itu didapat ketika mereka menggunakan aplikasi itu gitu ya. Kemudian memamerkan karyanya. Jadi data-data yang tadi itu bisa di-share dengan teman sekelasnya, di-share dengan guru gitu ya. Oke. Berikutnya
Yang berikutnya, gunakan teknologi yang membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Sekali lagi Bapak Ibu di sini dikatakan menarik dan interaktif. Jadi untuk yang menarik dan interaktif ini disebutkan beberapa contoh ya. Bisa menggunakan video, bisa menggunakan simulasi atau permainan, contoh kan games ya. Jadi di quizzes atau Kahoot itu kan ada beberapa games ya. Jadi soal-soal tapi bentuknya dalam games. Jadi gunakan teknologi tersebut Bapak Ibu di dalam pembelajaran Bapak Ibu supaya lebih menarik dan interaktif. Kemudian pastikan untuk memasukkan keterampilan literasi digital. Jadi Bapak Ibu kalau kita menggunakan teknologi tentu kita tidak terlepas dari penggunaan katakan saja handphone atau laptop gitu ya, atau mungkin untuk sosial media gitu. Nah, kita harus barengi juga dengan pemahaman keterampilan literasi kepada siswa-siswi kita. Yang mana yang seharusnya ya, yang termasuk di dalam literasi digital gitu ya. Yang mana yang tidak boleh di dalam penggunaan literasi digital atau penggunaan teknologi. Apakah contohnya perundungan ya. Kasus perundungan sangat banyak sekarang di Indonesia ya. Nah, perundungan tidak secara fisik, tetapi perundungan contoh di grup kelas gitu ya. Saling mengejek. Nah, itu perlu Bapak Ibu dibarengi dengan bimbingan tentang literasi digital, kata-kata atau konten-konten apa saja yang harus dibagikan dengan teman-teman sekelas menggunakan platform ataupun teknologi gitu ya. Kemudian berikan pelatihan dan dukungan untuk siswa dan guru. Nah, di sini Bapak Ibu pelatihan itu nggak hanya untuk siswa Bapak Ibu. Training itu nggak hanya untuk siswa, tetapi untuk guru juga. Bagaimana mereka menggunakan teknologi secara efektif, gitu ya. Kemudian setelah kita menggunakan nih, contoh nih kita gunakan Google Classroom di satu pertemuan, kita juga perlu mengevaluasi gimana sih dampak dari penggunaan Google Classroom ini selama pembelajaran, apa sih dampaknya ke siswa, apakah kita perlu penyesuaian, atau apa yang perlu kita tingkatkan lagi dalam penggunaannya, itu perlu Bapak Ibu. Jadi sangat perlu evaluasi setelah penggunaan teknologi. Baik Bapak Ibu, hal yang perlu saya tekankan ya, nah teknologi itu harus meningkatkan pembelajaran gitu ya, bukan menggantikan peran guru gitu ya. Jadi bukan menggantikan kelas tradisional yang dimana kita masih perlu guru, perlu kertas, ballpoint dan segalanya gitu ya. Teknologi itu harus meningkatkan mutu pembelajaran itu, bukan menggantikan pengajaran-pengajaran tradisional. Maka perlu sekali mengimbangkan antara penggunaan teknologi dengan metode-metode pengajaran secara langsung di dalam kelas gitu ya. Baik. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu sharing kita ya di dalam workshop ini. Bapak Ibu, saya kembalikan ke Kak Flo. Kak Flo. Terima kasih banyak Kak Siska. Wah, ternyata nih Bapak Ibu dari workshop kita pada siang hari ini kita diperkenalkan lebih banyak lagi nih aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung kegiatan mengajar kita di dalam kelas. Dan tadi tuh di slide tips dan triks ya, ternyata nih Bapak Ibu oleh Kak Siska diungkapkan, dipaparkan, dijelaskan bahwa ternyata kita sebagai guru, sebagai pendidik tidak hanya bertugas atau tugas kita tidak hanya sampai berhenti memperkenalkan saja aplikasi tersebut, tetapi juga kita harus mendorong dan memotivasi supaya aplikasi tersebut ya yang berbasis teknologi itu bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa-siswi didik kita sehingga mereka bisa menghasilkan produk. Ya, mungkin nih Kak Siska ada Bapak Ibu yang bertanya nih, kalau misalkan di SD kira-kira atau di unit
di unit yang dasar itu kira-kira produk seperti apa yang bisa dihasilkan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu nih Bapak Ibu, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan kepada atau untuk Kak Siska terkait dengan topik pada siang hari ini, silahkan ditanyakan di kolom chat atau di kolom komentar, atau mungkin nih Kak Flo, Kak Siska, kayaknya kalau saya cuma ngetik doang di kolom chat kurang afdol nih, saya ingin langsung tanya deh gitu. Silahkan, boleh menekan tombol raise hand. Lalu setelah itu diperkenankan untuk memperkenalkan diri sedikit secara singkat dan bertanya langsung kepada Kak Siska. Silakan Bapak Ibu. Misalkan ada yang ingin bertanya nih, gimana sih Kak Siska tips dan trik untuk supaya siswa saya atau murid saya di dalam kelas nih lebih terampil menggunakan aplikasi tersebut, seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya nih? Boleh langsung ditanyakan Bapak Ibu. Oh, ternyata di sini Kak Flo ada ya, di kolom chat ada yang tanya hanya mapel Oh iya, tertentu Kak, katanya betul. gitu ya. Iya. 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 Saya coba jawab dulu ini ya Kak ya. Silakan Kak Siska. Kak Andi, nah untuk PET sendiri hanya mata pelajaran yang saya tunjukkan tadi ya, yang ada gitu. Dan memang masih sangat terbatas sih mata pelajarannya. Kalau misalnya boleh saya tahu nih, Kak Andi mata pelajarannya apa? Mungkin bisa akses Assembler Edu atau yang satu lagi itu tadi Merdeka Belajar ya, yang Merdeka Belajar. Mungkin ada untuk mata pelajaran selain yang ada di PET. Wah, Kak Flo nggak ada pertanyaan nih, berarti udah pada ini nih, sudah jelas kali ya gitu ya. Iya, mungkin Bapak Ibu nih mungkin belum terpikirkan nih Kak Siska kira-kira mau menanyakan apa. Cuma Kak Siska, kalau misalkan Kak Siska berkenan bisa dibagikan nih, misalkan ada link Instagramnya Kak Siska gitu, sehingga nanti Bapak Ibu kalau oh iya kira-kira sih saya mau nanya apa nih ya, nanti di luar dari workshop ini mungkin bisa langsung DM kepada Kak Siska seperti itu. Mungkin boleh di-share-kan Kak sosial medianya? Oke. Tapi kalau sosial media tim Kak Flo sudah punya ya, yang ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada komen, ada pertanyaan seputaran teknologi gitu ya, yang kira-kira oh saya masih bingung nih, ini cocok nggak ya ke kelas saya diintegrasikan? Nah, boleh berdiskusi dengan saya. Nanti tim Kak Flo silakan dibagikan aja Kak account ID-nya gitu ya. Oke. Baik. Thank Berarti you, Kak. mohon ya, terima kasih Kak Siska. Berarti mohon izin ya nanti di grup akan kami bagikan nih seperti itu. Karena memang kalau bicara tentang teknologi ya, Kak Siska dan juga Bapak Ibu guru yang saya kasihi, teknologi itu tentunya dihadirkan untuk membantu nih, untuk memberikan dukungan ya bagi kita nih para pendidik dan juga mungkin calon pendidik, sehingga pembelajaran itu lebih bervariatif, bahkan juga kalau kita kenal sekarang ya ada pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya kalau kita ingin hasil atau capaian outputnya itu maksimal, kita memerlukan dukungan dari teknologi. Betul ya Kak Siska ya? Ya, benar Kak Flo, benar sekali. Nah, oleh sebab itu tentunya Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan juga oleh Kak Siska bahwa walaupun teknologi itu sudah berkembang secanggih itu ya, kalau aduh Kak Siska saya tuh kemarin nyobain yang ChatGPT, tahu nggak sih Kak Siska? Oh iya, Saya bilang, iya. Iya, Itu saya cuma ketik gini. Saya cuma ketik buat puisi
yang bertemakan nama saya gitu ya, Florence. Langsung keluar semuanya dan sempat menjadi perbincangan nih di kalangan para pendidik ya. Wah, nanti anak-anak maksudnya kalau anak-anak yang kurang kurang ditekankan nih ke motivasinya atau belajarnya itu bisa cari jalan pintas ya. Udah deh minta tolong ChatGPT bikinin PR saya kayak gitu. Oh iya, benar. Tapi perlu saya tekankan lagi loh, Pak. ChatGPT itu akurasinya itu belum 100% akurat. Jadi itu masih banyak sekali error. Jadi kalau teman-teman di sini pernah coba ChatGPT gitu ya, baca lagi. Kalaupun mau menggunakan itu, dibaca lagi kontennya karena banyak sekali errornya. Oh begitu Gitu. ya Kak ya. Ya. Jadi memang masih itu desas-desusnya AI yang ChatGPT itu kan sangat banyak itu trouble-nya. High itu apa namanya? Terlalu banyak diakses gitu ya. Jadi crash gitu ya. Nggak bisa di reload. Kemudian ketika di reload jawabannya apa ya kan gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau menggunakan itu ya diharapkan ketika kalian sudah menggunakannya mendapatkan jawabannya, review lagi. Nah, itu yang penting. Review lagi jawabannya karena AI itu tidak memang AI itu dikatakan mau menyerupai. AI kan dibuat untuk setara dengan kepintaran manusia gitu ya. Betul. Tapi lagi-lagi AI tidak mungkin sama seperti manusia. Itu aja. Setuju sekali sih Kak. Jadi memang Kak Siska dan Bapak Ibu semuanya ya, walaupun dikondisikan secanggih itu ya, teknologi pasti tetap aja ada apa sih melenceng-melenceng dikit ya. Iya benar. Errornya pasti karena ada. memang betul, karena memang istilahnya mastermind-nya adalah tetap manusianya gitu kan. Teknologi adalah produknya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang disampaikan juga tadi oleh Kak Siska bahwa memang tetap kita sebagai tenaga pendidik nih, kitalah yang memegang kendali penuh terhadap teknologi tersebut. Dan tentunya kita harus lebih banyak lagi mengingatkan kepada siswa-siswi kita ya, terutama yang sudah di jenjang SMP, SMA atau SMK gitu ya. Di universitas juga mungkin ya, Kak Siska kan sebagai dosen juga mengingatkan terus nih, iya jangan. Apalagi kalau misalkan udah mau siap-siap skripsi itu cuma tinggal copy paste, pakai Grammarly dan lain sebagainya, jadi deh seperti itu. Cuma bukan esensinya, bukan itu ya Kak Siska ya, tetapi bagaimana teknologi itu kita pakai atau kita gunakan untuk mendukung kita, bukan untuk menjadi sarana pembodohan seperti itu. Iya, benar Kak. Baik, Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan nih? Kalau misalkan kalau misalkan belum ada nih yang mau ditanyakan, nanti setelah kami share akun sosial medianya Kak Siska di grup, silakan dikepoin, lalu silakan langsung bertanya jawab kepada beliau ya. Di saat nanti beliau ada waktu senggang pasti langsung dijawab oleh Kak Siska seperti itu. Ya, siap. Baik. Iya, baik. Terima kasih Kak Siska untuk ilmunya, untuk sharingnya luar biasa. Hari ini kita dapat insight baru, kita belajar lebih banyak lagi bahwa ternyata seberapapun kita memerlukan teknologi, tetap teknologi itu hanyalah sebagai salah satu sarana pendukung. Karena memang sejatinya pembelajaran di dalam kelas itu dapat berlangsung karena ada peran guru di situ, ya. Baik. Terima kasih banyak Kak Siska, dan Kak Siska sebelum kita menutup workshop kita pada siang hari ini, line terakhir atau misalkan closing statement dari Kak Siska untuk Bapak Ibu guru dan juga teman-teman yang sudah hadir di workshop pada siang hari ini. Silakan Kak Siska. Oke, closing statement-nya cukup begini aja. Don't stop being creative. Jadi jangan berhenti untuk menjadi seorang yang kreatif. Nah, kita sebagai guru itu terus belajar bagaimana membuat proses belajar mengajar itu lebih kreatif, lebih enak dibawakannya gitu ya. Itu aja Kak.
Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Siska. Closing statement yang luar biasa. Don't stop being creative. Toh, Bapak Ibu, jangan pernah takut mencoba, jangan pernah batasi kreativitas kita. Bereksplorlah, gunakan sarana yang ada, gunakan teknologi sebagai pendukung. Niscaya kita dapat menghadirkan pengalaman belajar bagi siswa-siswi didik kita dengan luar biasa. Wah, terima kasih banyak Kak Siska. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu nih. Oke, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan dari tim pengajar belajar. Oke. Baik, sekali lagi kami dari pengajar belajar mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Siska untuk pengetahuan yang luar biasa, untuk wawasan yang dibagikan pada siang hari ini. Sedikit pengumuman Bapak Ibu. Oke. Akses materi pada workshop hari ini bisa didapatkan melalui Google Drive. Kami akan membagikan link tautan yaitu berupa survei yang dapat diisi oleh Bapak Ibu. Ya. Oke, dan jangan lupa juga nih Bapak Ibu, yuk kita gabung di komunitas teman pengajar belajar. Apa sih itu Kak Flo? Jadi teman pengajar belajar adalah program membership dari pengajar belajar khusus untuk pendidik Indonesia secara gratis. Tentunya apa saja nih benefit yang didapatkan kalau saya ikutan di teman pengajar belajar nih Kak Flo? Ya, benefitnya banyak sekali Bapak Ibu ya, seperti bimbingan khusus, workshop eksklusif seperti hari ini, ada voucher diskon, dan tentu masih banyak lagi benefit-benefit luar biasa yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu. Gimana cara mendaftarnya? Silahkan ya, klik link yang ada di sini atau bisa di-scan. Ya, teknologi banget ya Bapak Ibu ya, memudahkan kita. Seperti itu. Lalu nanti apabila Bapak dan Ibu sudah mengisi data diri melalui Typeform, berikan kami waktu untuk memverifikasi data ya 7-14 hari kerja. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan email verifikasi dan juga mendapatkan kartu keanggotaan digital. Tolong disimpan ya Bapak Ibu karena kartu keanggotaan digitalnya sakti nih. Jadi nanti akan banyak benefit yang bisa didapatkan. Seperti itu. Dan nantinya juga kami dari tim pengajar belajar akan mengirimkan undangan untuk join atau bergabung di dalam WhatsApp grup kami. Seperti itu. Dan jangan lupa juga nih Bapak Ibu kunjungi dan ikuti follow akun sosial media kami di Instagram @pengajarbelajar.id dan juga di Facebook. Untuk apa Kak Flo? Untuk mendapatkan update-update, tips, trik mengenai metode pengajaran, mengenai teknik mengajar dan lain sebagainya, dan juga info-info terkini tentang dunia pendidikan. Oke, dan apabila Bapak dan Ibu memerlukan materi yang berkaitan dengan STEM, silakan kunjungi platform kelas kami ya dan dapatkan langsung diaplikasikan. Silakan, ini adalah link survei yang Bapak dan Ibu bisa isi untuk mendapatkan materi pada siang hari ini. Oke, sebelum kita Nah, sebelum kita tutup survei kita nih ada coba. Oh, oke. Terima kasih Pak Andi sudah bergabung.